Tapera tambah penderitaan rakyat katanya. Sekarang lagi rame di Indonesia soal itu, em, ya apa, pajak tapera katanya. Tabungan perumahan rakyat gitu yang Perumahan perumahan. Jadi iuran wajib pajak wajib sekitar 2,5 atau 3% gitu, kayak untuk jangan 2,5. iya, untuk ya apa, membeli rumah. Jadi ada sistem dari pemerintah motong gaji Iya wajib, tapi itu wajib Heeh. 3% Iya setiap bulan tiap bulan. untuk Rencananya sih untuk beli rumah bagi yang belum punya rumah, tapi kalau yang udah punya rumah nggak tahu deh. oke. Dan rencananya katanya sih, jadi yang apa, gaji UMR di bawah UMR nggak kena pajak itu. Jadi selain pajak yang lain-lainnya itu kita dibebankan lagi. Mereka yang tinggal di Indonesia dibebankan lagi dengan pajak ini. Yang menurut kamu nih yang mendengar kabar ini, sebelum aku meluapkan. Iya itu maksudnya kapan dapat rumahnya? Nah itu dari kemarin-kemarin aku udah lihat banyak yang orang-orang yang mengkritisi tentang itu, dan hitung-hitungan ya, kita misalnya katakanlah misalnya gaji kita 5 juta dipotong berarti 3%, 2,5%, satu 125 ribuan lah. 125 ribuan kali setahun berapa tuh? Kali setahun ke sejuta, ada 1.500.000 mungkin ya, segituan lah ya. Iya 12 kali 12 24 12 kali 12 ya segitulah 1.500.000 setahun. iya. Mau beli rumah kayak apa? Nah ya justru itu, setahun 1.500.000, terus kali misalnya kita mau pengen rumah yang harga 200 juta berapa. Atuh eta mah kudu saberapa puluh tahun gawe heula kumaha lamun misalnya gawe teh geus 50 tahun. Nah ya kita harus immortal gitu. 60 tahun sok kita aneh. kita ya misalnya jadi Aduh maaf guys si keluar bahasa Indonesia bahasa Sundana. Tapi jadi yang banyak yang hitung tuh ada yang bahkan ya kita setelah berapa ratus kita umur 100 berapa puluh tahun baru punya rumah. Ya, dan itu nggak mungkin ya, maksudnya bukan nggak mungkin ya terus nyamun harga nata masih kayak sakit ya. iya kalau nggak ada kenaikan harga itu. Jadi yang banyak yang mengkritisinya tuh itu. Okay. Terus salah satu kritiknya tuh adalah itu. Jadi itu, dan hal yang lainnya adalah ya rakyat yang mana kalau yang udah punya rumah misalnya kan ya buat apa juga gitu. Itu, dan ya yang paling ditakutkan adalah potensi dana ini dikorupsi seperti kasus-kasus sebelumnya. Ada yang apa ya, dana ABRI gitu atau apa gitu, lupa aku. Ada 2 kasus corona ya. Nah itu mah beda lagi. Kalau ini mah misal kayak apa, pengumpulan dana gitu untuk dalam apa, beraih tertentu, pokoknya bidang tertentu. Dulu tuh pernah ada, kalau nggak salah sih dana ABRI atau apa gitu, lupa. Satu lagi ada gitu, lupa aku, kemarin itu udah baca. Dan itu dikorupsi gitu. Yang paling ditakutkan adalah potensi korupsinya ini. Menurut kamu nih, kumaha tah kekhawatiran apa, kalau kamu khawatirnya apa, kalau selain yang tadi ya buat apa gitu. Dan kalau aku mah nanyanya rakyat yang mana adik. Aku sih khawatir ya, untungnya ada aku di sini. Sudah mikiran gitu orang lain. Ya itu maksudnya kalau misalnya mereka nggak masuk akal aja ya. Kalau misalnya mereka bilangnya itu tabungan untuk orang-orang yang belum punya rumah supaya nanti suatu saat nanti punya rumah, tapi
kapan tepatnya gitu, mereka kan nggak bilang ya. Nah, Atau misalnya katakanlah gini, oke, kalau misalnya pemerintah bilang ini ada ini nih sistem pajak ini nih ya, si Tapera ini, terus mereka bilang oke, setelah misalnya katakan 5 tahun 10 tahun lah kamu ngumpulin uang segitu, sisanya dibayarin pemerintah, oke. iya, nah itu juga ada yang kecuali misalnya pemerintah, tapi pemerintah mau bayarin berapa misalnya harga rumah sekarang aja gitu, harga rumah misalnya katakanlah 500 juta gitu. Kita ngumpulin misalnya dapat 100 juta nih untuk berapa puluh tahun, terus sisanya mau disubsidi pemerintah, berapa banyak kepala yang mau disubsidi sama pemerintah Nah gitu iya untuk beli makanya, rumah. dia juga yang bikin pusing. Iya, jadi terus Susah ya. yang aku lihat mah adalah apa ya, pemerintah tuh cenderung terburu-buru buat apa gitu, terus heute of more kan gitu ya, ayo jual gitu, ada peraturan ini terus ya besok harus berlaku ya. Halo, masa ada survei dulu kek apa kek, atau misalnya Lebih baik mereka membangun misalnya ya perumahan gitu, apa rusun ya, sebutnya rusunawa. rusun, sebutnya rusunnya, maksudnya kayak untuk orang-orang yang memang tidak bisa membeli rumah dengan harga normal Tapi gitu. kan problematis, dulu juga ada di Jakarta kan yang misalnya rusun apa yang dibangun Oh ada. dulu ada, tapi jadinya tuh ya eh, orang-orang yang punya si rusun itu tuh disewain si rusunnya tuh, jadi nggak, bukan tidak tepat Oke. sasaran gitu. Ya kan, maksudnya jadi mereka harus bikin aturannya yang disesuaikan juga Ya maksudnya. menurut aku mah nggak pas aja, urgensinya apa gitu. Iya memang butuh banyak orang yang butuh perumahan gitu. Maksudnya terlalu banyak orang yang nggak punya rumah dan diem di pinggir jalan apa gimana? Iya pertama mau rakyat yang mana, perumahan yang bagaimana, terus di mana itu kan. Jadi misalnya Dengan kalau siapa? dengan siapa Sama semalam orang berbuat apa, ada pesek ke iya misalnya sasarannya tuh kemana gitu, arahnya tuh kemana nggak jelas gitu, terus Jangan tanyakan aku. nggak nanya kamu juga. Oh ya oke. Arahnya tuh nggak jelas dan cenderung terburu-buru gitu, terus ya buat apa juga. Terus yang banyak yang dirugikan adalah jadinya tuh menurut banyak pendapat yang aku udah lihat adalah kelas menengah yang kenanya tuh, Yang kena pajak ininya. yang terdampak paling ini kali ya. Kalau yang kaya kan ya sok we lah misalnya Dengan 125.000 enggak, bukan kaya ya, kalau yang kaya mah beda lagi ya tuh, misalnya kan ada 3% dari Oh penghasilannya ya maaf. kalau yang Itu kaya kan kan dari UMR ya tadi awal. iya, kalau misalnya yang kaya kan Ya misalnya maaf. nggak apa-apa lah misalnya uang segitu mah oke lah. Misalnya yang miskin tentunya kan dia nggak bayar, yang Iya. kurang mampu bukan yang miskin, yang kurang mampu kan tentunya dia nggak bayar. Oh kecuali yang kaya itu Yang menengah nabungin buat yang miskin-miskinnya mungkin. ya tetap aja yang kelas menengah udah mah mereka teh hidup pas-pasan ya, kayak aku lah misalnya kelas menengah mah harus ngebiayain orang tua, harus ngebiayain misalnya adik, bahkan ada beberapa kasus kan ngebiayain orang tua, ngebiayain adik, terus sekarang harus ngebeliin rumah buat orang lain, kan pusing. Udah mah ada pajak penghasilan, Pusing, keluar aja dari Indonesia. Jangan ulah gitu. Nah, Ya kalau pendapatnya misal semua orang misalnya kalau pendapatnya adalah misalnya, kalau menurut dosen aku dulu, kalau pendapatnya misalnya kalau ada satu masalah di dalam satu badan misalnya, terus pusing nih udah keluar aja, gimana kita cari mau badan lain. gimana kita mau membetulkan badan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu bilang keluar aja dari Indonesia, menurut aku mah kurang tepat, karena ya kalau kita mau ngubah dari Indonesia ya orang udah yang jadi bagian di dalam membenahi Indonesianya. Jangan orang terus kudu karena Indonesia yang liar terus orang mau mikir. Ya lu mikir kan hiji jika kamu. Ya enggak juga, banyak juga yang lain. Ya maksudnya apa yang bergerak gitu. Ya makanya dibandingkan 200 juta orang Indonesia yang makanya kan itu nggak bisa perseorangan. Kalau perseorangan kan sulit, tapi kalau misalnya kita mau merubah sesuatu ya
kita tidak bisa mengabaikan itu. Kalau kita misalnya mau bilang udahlah daripada ini pusing, keluar aja dari Indonesia, otomatis kita tidak bisa memperbaiki Indonesia juga. Tapi kalau misalnya kita mau memperbaiki, ya kita harus ikut andil, salah satunya Kata-katanya mau memperbaiki. Mau. Kalau tidak mau ya hak masing-masing. Tapi kalau menurut aku mah ya bagian dari tanggung jawab, bukan dari tanggung jawab sih, bagian dari kepedulian juga menurut aku mah, karena ya NKRI harga mati. nah ya, walaupun aku tinggal di Jerman, tapi tetap aja aku merasa ya aku mah orang Indonesia dan aku dilahirkan di Indonesia. Okay. Dan ya itu mah apa andil kamu sudah untuk jadi kaku ya. ya udah, aku yang diserang. Aku tidak menyerangmu. Oke kawan. Ya gitu, kurang jelas aja dan cenderung tergesa-gesa, sasarannya nggak jelas kemana, potensi untuk diselewengkan dananya atau dikorupsi itu cukup besar melihat kasus korupsi di Indonesia ya, yang wow ya, Masya Allah banget lah pokoknya mah gitu. Okay. Nah kan selain pajak yang lagi rame ini tuh kan udah ada pajak sebelumnya, sudah ada pajak penghasilan, terus ada pajak apa lagi lah, banyak pajak yang lain-lain. Ada juga ya di Indonesia dipotong pajak. Ada. Kalau misalnya kamu kerja. Ya iyalah. Maksudnya? Aku juga dulu kan pas kerja, kalau semua pekerjaan maksudnya. Yang terdaftar mah ya iyalah. Kalau misalnya sekarang tukang cilok mah nyentuh. Tapi kalau misalnya misalnya kayak maksudnya kalau misalnya kayak kamu kerja di McD gitu. Harusnya mah iya. Karena kan penghasilan. Dia dipotong di Alfamart gitu. Iya, dapat potongan. Apalagi kamu punya PWP kan, kayak aku itu juga otomatis. Atau kamu harus urus sendiri apa gimana? Aku mah dulu diurusin. Diurusin tahu jadi aja pokoknya. Oke, intinya semua orang harus bayar pajak. Maksudnya iya, semua orang harus bayar pajak, tapi semua yang bekerja secara bukan legal ya. Semua juga legal, kecuali yang nggak ilegal. Maksudnya semua pekerjaan yang terdaftar itu kamu potong pajak semuanya. Oke. Potong pajak. Aku juga kalau misalnya dulu nginget, mau nggak dipotong pajak mah, tangges jadi motor saudara Siki. 2 tahun kerja di Indonesia terima ya. Ya, ada pajak selain itu teh, pokoknya di total kemarin ada yang ngitung. Aku lihat di Instagram gitu, ada yang ngitung pajak sekitar total itu sekitar 21,7% dari gaji total pajak yang harus 21,7% dari gaji. Kalau misalnya gaji UMR Bandung 3.400.000 itu 21,7%-nya dipotong. Nah aku juga cukup kaget, ternyata memang segini ya. Pantesan dulu aku serasa gede, dapat capeknya sama anxiety zaman sekarang. Nah sistem perpajakan masa pajak di Indonesia kan ya segitu banyaknya 21%. Nah kan, tapi rakyatnya dapat apa? Itu mah susah, mendingan minum aja. Berbahaya sih itu mah. Kalau misalnya udah 20% dipotong dari gaji gimana? Dia mah ke jurang mulu. Saya nggak akan ikut ke jurang, takut deh. Rakyatnya dapat apa? Mendingan ngomongin pajak aja. Yang di Jerman. Yang di Jerman ya, jadi kita bisa bandingkan. Nah pajak di Indonesia, aku kira tuh ternyata tidak sebesar itu. Aku kira dulu mah, karena aku nggak terlalu merhatiin juga, yang aku tahu mah cuma 10%-an gitu ya. Ternyata sampai dengan pajak yang lain-lainnya sampai 20, ya hampir 22% gitu. Nah kan yang di episode sebelumnya kita ngomongin tentang pajak juga tuh, tapi belum terlalu jelas. Dan aku bilang waktu itu sekitar 30% kan potongan pajak di Jerman. Bener nggak sih itu sekarang? Karena kamu kan udah karena kemarin kemarin kamu buka-buka lagi
apa tuh slip gaji yang ada potongan pajaknya gitu. Ya, jadi aduh maaf ini gatel banget deh. Ya jadi kan aku sempat di episode sebelumnya itu bilang, jadi di sini tuh pajaknya itu ada 5, apa aku bilang ya, 5 kelas ya, kelas ya. ada 5 kelas ya. Kelas 1 sampai 5. Jadi kelas 1 itu untuk yang masih single, janda, Kembang. yang masih single, janda, intinya yang sendiri aja, orang yang sendiri. Oke. Jomblo lah. Jomblo. Terus yang kedua itu untuk single parent. Oke. Kelas 2 ya ini ya. Kelas 2. Yang kelas 3 itu untuk pasangan yang bisa dikombinasi dengan nomor 5. Jadi di sini tuh kalau misalnya kamu berpasangan, entah itu hanya entah itu menikah hidup atau bersama tidak. atau tidak, hidup bersama atau tidak. Entah itu menikah atau ya, tidak. hidup bersama atau tidak, menikah atau tidak, gitu ya, harus dibedakan. Bisa pilih antara 3 dan 5 atau masing-masing kalau misalnya penghasilannya sama besar itu bisa pilih 4 di kelas 4. Gitu. Jadi, nah sekarang aku tuh di kelas 1 yang sebenarnya aku pun tidak mengerti kenapa ya, tapi intinya aku sekarang di kelas 1. Terus kelas 4 buat apa tadi kan belum? Kan tadi aku bilang kelas 4 itu untuk pasangan yang kalau gajinya itu sama-sama besar. Jadi kalau misalnya gaji kamu 2.000, gaji aku 2.000, nah kita bisa pilih kelas 4 itu. Apa kelas pajak kelas 4 itu. Jadi di sini tuh salah satu keuntungannya kalau misalnya kalian punya partner hidup itu kalian bisa milih antara 3 dan 5 atau 4 dan 4 gitu. Kalau partnernya imajinasi halu. Ya, gitu ya. Terus ya kayak contohnya aku di kelas 1. Aku di kelas 1, nah di episode sebelumnya tuh aku bilang kayak sebenarnya bentar, maaf, harus dirubah ya, berarti nanti kamu harus ganti harusnya ke 4 ya. Nggak tahu juga sih aku sempet ini ribet lah di sini tuh. Kalau mau urusin apa-apa ribet ya. Sempet kita jelasin juga kan semuanya serba ribet di sini. Ya, nah itu tuh aku sempat di episode sebelumnya bilang 700 sama 200. Jadi itu tuh sebenarnya nggak segede itu, jadi sebenarnya nggak segede itu yang 700. Yang aku bilang kemarin 30% kan potongan pajaknya, yang aku tahu gitu. Ya, jadi dari 2.600 itu misalnya yang waktu itu kita omongin rata-ratanya, dari 2.600 itu paling si pajak nasionalnya aja bukan 2.600 itu kan neto, yang brutonya katakanlah 4.000 lah ya. Oke. Ya betul. Jadi misalnya gaji kotornya 4.000, gaji kotornya itu 4.000, dipotong pajak nasionalnya aja itu bisa sampai, kalau misalnya kamu di kelas 1 300 sampai 400 atau 300 sampai 500 bisa. 10%-an lah kurang lebih ya mungkin. Pajak penghasilannya doang ya kayaknya ini. Pajak penghasilan jadi 10%-an lah gitu kalau misalnya 4.000 ya 10. Berarti enggak yang kemarin aku bilang 30% itu pajak penghasilan ternyata cuma 10% ya. Mungkin potongan lain kayak tadi kan, kayak aku nyebutin pajak Indonesia yang jumlahnya jadi sekitar 22% kurang dikit. Ini juga begitu mungkin ya, pajak penghasilan dan lain-lain lah. Mungkin jadi potongannya setelah dipotong 30%-an gitu, jadi penghasilan neto gitu bersih. Mungkin ya, soalnya jadi itu kan jadi tadi pajak nasional aja ya. Terus nanti di
dipotong lagi yang asuransi kesehatan, asuransi pensiun, asuransi tidak punya kerja, pengangguran, asuransi dan lain-lainnya itu karena masih banyak asuransi lainnya. Nah, si asuransi ini sebenarnya yang potongannya lebih besar daripada si pajak nasionalnya. Nah, si asuransi ini tuh bisa sampai kayak aku sekarang aku tuh bisa sampai 700 euro potongan untuk si asuransi ini tuh semuanya gitu. Ya itu soal pajak di sini. Yang berarti udah jelas ya sekarang potongannya ternyata potongan pajak penghasilannya 10%, tapi kalau total jadi 30%, mungkin ya lebih besar lah dari pajak yang ada di Indonesia. Tapi kan itu untuk asuransi yang menunjang kita ya, maksudnya yang kita butuhkan. Tapi kan misalnya pajak penghasilannya pun ya cukup besar lah ya, maksudnya lumayan sih, itu kerasa lah, dipotongnya kerasa. Tapi untungnya enggak, kalau di sini masalah perpajakan itu di akhir tahun. Jadi kan kalau di Jerman itu hitungannya tuh Januari sampai Desember ya, 12 bulannya tuh nanti di tahun baru kita akan dapat satu surat lagi tentang penghasilan kita di satu tahun itu. Nah, nanti kita bisa mengajukan penghitungan pajak selama setahun itu. Jadi kita setiap pengeluaran kita bisa aset hitung ulang lah. Kita bisa ngecek ulang lah ini atau dihitung ulang. Kita bisa ngajuin ke kantor pajak. Nih segini, terus nanti bisa jadi kita dapat uang kembali dari pajak yang kita sudah. Jadi kita setiap tahun tuh bayarkan. Kita lapor pajak, terus ada kemungkinan kita dapat uang pajak kembali. Uang pajak kembali. Kalau ada selisih ya. Iya. Jadi misalnya contohnya aku sudah pernah melakukan itu. Namanya itu kalau di Jerman itu apa sih? Ini gitu. Steuererklärung, genau. Namanya di Jerman itu Steuererklärung itu yaitu jadi kita kalau misalnya yang bekerja di sini itu di setiap awal tahun akan dapat surat dari tempat dari Arbeitgeber, apa tuh? Dari perusahaan. Dari perusahaan. Setelah itu nanti kamu bisa hitung-hitung kembali dari satu tahun itu, tidak cuma dari penghasilan kamu, tapi misalnya dari satu tahun itu kayak kita kan harus bayar TK anak misalnya. Nah, itu pun bisa diajukan kepada dihitung ke perpajakan itu, ke kantor pajak itu, terus nanti dilihat sisa pajak kita berapa. Misalnya kita udah hitung misalnya pengeluaran satu tahun kita itu berapa, nanti terakhirnya kita akan dapat selisih pajak yang kita bisa ambil lagi gitu. Kadang-kadang itu lumayan juga ya jumlahnya. Lumayan juga. Kamu terakhir juga, bukan terakhir sih, sebelum ini pernah dapat sampai 900 dapat. Ya. Nah, itu tuh kita harus ngajuin sendiri atau kita bisa juga minta ke orang lain, tolong dong bikinin gitu laporan pajak. Jadi di sini ada yang namanya Steuerberater. Steuerberater itu biasanya dia ada satu perusahaan yang bisa kamu jadi anggotanya, terus nanti kamu bisa minta tolong liatin dong, misalnya nih pengeluaran saya dalam satu tahun ini, dan ini penghasilan saya dalam satu tahun ini misalnya. Nanti sama mereka dihitungin segala macamnya, terus nanti mereka kasih tahu, nah ini
untuk ke kantor pajaknya butuh butuh dari kitanya misalnya apa, slip gaji dan lain-lainnya misalnya, terus nanti mereka yang urusin bisa, atau Tapi kita mereka harus cuma bayar yang jasanya ngirimin. kan ya. Di sini harus selalu bayar, apapun harus selalu bayar, itu bayar jasa. Atau kalau aku selalu pakai aplikasi. Salah satunya Bisa pakai aplikasi. Dari kantor pajak pun mereka mengeluarkan aplikasi yang mereka sarankan. ya. Dari kantor pajaknya ada bukan satu aplikasi, satu program. Satu program, kamu jadi bisa beli program itu untuk menghitung pajak dalam 1 tahun sendiri. Atau kamu ada juga aplikasi-aplikasi gitu di mobile app gitu ya, yang bisa kamu tinggal masukin data kamu dan nanti dihitungin kayak gitulah. Nah, jadi buat orang-orang yang masuk pekerja-pekerja baru di sini, yang baru datang misalnya di sini, itu penting sekali. Jadi lapor pajak tiap tahun, siapa tahu dapat uang kembali. Dan satu lagi yang penting itu adalah Steuer ID number. Itu selalu kamu dapatkan ketika awal misalnya kamu datang menjadi warga di sini, warga Jerman. Pokoknya daftar pernah datang tinggal di sini, nanti akan datang surat ke alamat kalian. Itu ada Steuer ID number, jangan sampai hilang atau jangan sampai lupa dicatat. Nomor pajak kalian itu. Karena itu berlaku seumur hidup ya. Jadi kamu dapat satu nomor itu untuk seumur hidup. Jadi kalau misalnya datang nih tahun ini, terus nanti kita pulang dulu ke Indonesia terus. Nah, das ist keine Steuernummer. Maaf, aku salah. Itu bukan Steuer ID number. Identifikationsnummer. Iya, tapi Steuer ID number, bukan nomor pajaknya. Bukan nomor pajaknya, tapi itu nomor kayak nomor identifikasi pajak. Bener, maaf aku salah. Iya, Steuer ID number kan, ID nomor identifikasi pajak itu penting banget. Jangan sampai hilang, kalau bisa si suratnya atau si nomornya ditulis, karena ketika nanti misalnya kalau mau ganti pekerjaan baru atau ganti institusi atau apapun itu, biasanya yang menyangkut perpajakan atau penghasilan nanti akan ditanya si nomor itu, dan itu berlaku sekali seumur hidup. Kita dapat cuma 1 kali ketika datang pertama kali ke Jerman. Mau kamu misalnya mau pulang kan, kalau nggak salah mah kalau mau pulang ke Indonesia terus tinggal dulu di Indonesia dan lain-lain, kayak aku gitu. Aku 2014 datang ke sini, terus ya setelah itu kan bolak-balik ke sini pas ngambil kerjaan satu dan lainnya, ditanya nomor pajaknya, ya itu yang aku gunakan gitu. Walaupun aku sempat tinggal di Indonesia dulu, balik dulu, terus gak punya visa lagi di sini, terus ngajuin visa lagi, balik lagi ke Jerman. Steuer ID-nya tetap gitu, nomor identifikasi pajaknya tetap sama. Itu yang paling penting. Betul. Jadi tolong diingat 2 hal itu, lapor pajak sama nomor identifikasi pajak jangan sampai hilang. Kalau nggak ribet liar gitu kan itu. Dan masalah gaji juga ya, nggak tahu di Indonesia ada nggak sistem kayak gini, tapi kalau di sini tuh karena di sini kan merayakannya yang paling besar itu Natal ya. THR. Iya, jadi kita dapat THR-nya itu bukan di Lebaran kayak di Indonesia, tapi di 1 bulan sebelum Natal gitu. Dan itu tuh masuk ke pajak juga. Dan itu kalau untuk pekerjaan yang fast ya, pekerjaan yang tetap gitu. Nggak, kalau misalnya mini job atau kerjaan sampingan nggak dapat kan. Nggak dapat, tapi kalau misalnya kamu kalau misalnya ini kamu dapat gaji ke-13 kalau misalnya kamu kerja tetap ya. Ya Kak, kalau sekarang misalnya kita lihat penghasilan kamu, contohnya ini udah ada nih, tadi kamu nyari-nyari, ya kurang lebihnya aja jangan dikasih tahu. Siapa juga yang mau ngasih tahu? Kurang lebihnya itu potongan pajak. Jadi tadi aku sempat lihat karena di episode sebelumnya kan aku salah ngomong ya soal potongan pajaknya. Jadi potongan pajak penghasilannya aja nih. Iya, potongan pajak penghasilannya itu tadi sebenarnya nggak jauh beda dari penghasilan misalnya 3.500 sampai 4.000 itu potongannya 300 sampai 400. Oke. Maksudnya itu aja sih.
Oke, jelas. Ya tadi aku lihat soalnya Tapi kayak, dengan potongan segitu mah nggak bisa redo lah, redo jadinya. nah ya, ya itu si potongan pajaknya. Nah, tapi yang versi apa sih, asuransinya itu yang lebih besar, yang Ya dipotongnya tuh tapi dari si ya asuransinya. kalau asuransi mah kan buat kita kita juga gitu. Iya. Ya di kita juga kan, misalnya di Indonesia juga ada kan, maksudnya BPJS kan itu jadi iuran wajib juga kan. Iya, tapi kan Kalau kalau di sekarang Indonesia nggak ada iuran pensiunan kan? ada Asuransi pensiunan. ada kan, aku kemarin jaminan hari tua itu Oh, apapun pekerjaan kamu yang ada. oke. Ada, semuanya ada, hampir sama, hampir Oh mirip, iya, cuma besarannya cuma ya, soalnya yang aku tahu yang dapat pensiunan itu cuma PNS. enggak Oh enggak, ada jaminan oke, hari tua udah. kan. Tuh maaf tuh, salah aku Cuman infonya. kayak aku kan jaminan hari tuanya bisa dicairkan ketika misalnya ada kondisi tertentu, salah satunya kayak aku berhenti dari tempat kerja itu, dan misalnya si apa, jaminan hari tuanya mau diambil bisa gitu dengan syarat-syarat tertentu lah. Oke, Ya good. ya cuman ya yang enggak, maksudnya kalau aku di sini sih misal kalau pajak pun besar, kalau di Jerman gitu, Terasa, ya aku nggak kerasa kerasa diambilnya sih. kerasa diambilnya, tapi kita pun sebagai warganya terasa juga karena Terasa karena transportasi. iya penyerapan pajaknya bagus menurut aku, jadi kayak ya kayak Betul. transportasi kan, Maksudnya kita nggak mau membagus-baguskan Jerman ya, ya tapi maksudnya kayak mungkin korupsi ada di sini, pasti ada. Cuma pasti. kita kayak tidak merasa, tidak terlihat seperti di Indonesia mungkin. Mungkin korupsinya kalau dibandingin sama apa, pembangunannya mungkin 90% 10%, nah 10%-nya mungkin ada korupsinya. Tapi kan Ya, kalau di Indonesia kan kayak yang terakhir-terakhir ya, dana 10 triliun di korupsinya 8 triliun gimana dong. iya makanya kalau di delapan puluh sini persen kan, gitu yang di mm-mm. korupsinya. Kalau di sini kita masih kerasa jadi warga, walaupun misalnya ada kasus korupsi dan lain-lainnya, kita sebagai warga masih mendapatkan hak kita. Kayak misalkan Ya, itu em, iya, apa, kayak salah satunya kan kayak kemarin-kemarin kita kayak pas corona dapat dapat tunjangan corona gitu kan, selain yang tunjangan anak mah kan udah emang dari dulu ya. terus ini karena semua harga naik, inflasi, Iya, ada uang kita inflasi. dapat uang inflasi dari negara. Nah, yang kita kan kalau di Terus kita kan misalnya ya memang ada bantuan sosial, bansosnya tapi dikorupsi juga gimana dong. Jadi ya bukannya nggak mau ya, misalnya pajak di Indonesia besar, kalau misalnya penyerapan pajaknya tepat sasaran dan maksimal gitu, tentunya orang-orang juga pasti dan ikhlas kata aku mah. Misalnya sok yang dirasakan di iyalah Indonesia. pasti. Iya kakek di sini kan misalnya sok jalan jalan aja, jalan di pedesaan. Dulu aku pernah tinggal di desa yang desa banget gitu, yang bahkan bus pun em, apa nggak setiap jam ada gitu ya. Tapi si jalan pedesaannya tuh mulus gitu. Walaupun jarang orang yang lewat gitu. Kerasa sampai ke desanya teh gitu, pembangunannya teh cukup merata gitu misalnya, atau sekolah-sekolah gitu atau ruang terbuka hijau teh memang memang ada gitu. Nah kalau di kita kan Ada wujudnya ya, dari pajak yang diambil sama mereka itu iya, ada wujudnya, heeh, ada yang terlihat, ada yang kerasa sama kita. karena mungkin ya itu lagi ya, maksudnya kayak tadi bukan mau mengagungkan Jerman dan menjelekan Indonesia, tapi kenyataannya seperti itu gitu. Apa di Jerman itu pajaknya besar, tapi pengalokasiannya pun baik gitu ya kan, dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang tinggal di sini, walaupun ya ada lah maksudnya yang merasa tidak tepat sasaran, kayak aku juga sih termasuk yang merasa tidak tepat sasaran karena ada kayak bantuan untuk pengungsi misalnya, pengungsi yang
bukan pengungsi yang baik dalam tanda kutip, tapi pengungsi yang memang nggak tahu diri juga gitu, yang nggak mau kerja, nggak mau apa, kesini bawa misalnya istri 3 gitu, dapat dapat atau ya nggak istri 3 pun misalnya dapat apa, istri 1 anak misalnya 2 dan lain-lain, udah dapat dikasih rumah gratis, dikasih uang gratis per bulannya, Iya, tapi itu mereka masih, mereka tidak bisa mengontrol itu sih. iya mereka masih ngedumel gitu. Dan Benar. orang-orang di sini pun orang-orang Jermannya ada beberapa yang protes, orang misalnya capek-capek kerja terus pajak orang dikasih buat mereka yang mereka nggak mau kerja gitu kan. Beda sama yang orang-orang yang berintegrasi gitu, kayak ada yang dulunya kerja di menteri, jadi menteri di mana, di Afghanistan atau mana gitu, ketika datang ke sini dianya jadi pengantar makanan yang pakai sepeda. Nah kalau gitu nggak masalah gitu, orang aku mah respect gitu orang-orang seperti itu, daripada orang yang datang ke sini terus mereka nggak mau kerja terus udah dikasih gratisan ngeluh lagi minta minta lebih gitu kan. Kan gitu ya. Ya sekali lagi mau di Indonesia mah, Walaupun sebenarnya kebijakan kalau misalnya kita mau dapat apa-apa ya, misalnya si pemerintah di sini tuh ngeluarin satu kebijakan itu, misalnya kayak katakanlah si inflasi kemarin ya, dana inflasi kemarin untuk seluruh warga di sini. Itu pun tidak plek-ketiplek gitu, maksudnya kayak misalnya pemerintah bilang nih ada dana segini, setiap kepalanya dapat segini. Nah kalau di sini tuh kadang ada, karena perusahaannya tidak semua dimiliki negara ya, maksudnya kan ada perusahaan yang privat juga gitu kan. Nah kayak di aku sebenarnya bukan privat tapi bukan milik negara juga. Perusahaan aku perusahaan tempat kerja aku. Masya maksudnya ya Allah, dengan 2.500.000 sekali seumur hidup udah bisa beli menara Eiffel. oh gosh. Nggak, jadi si perusahaan ini tuh jadi ya itu si negara bilang ini ada dana per kepala segini. Nah mereka tuh berembuk lagi, terus kayaknya nggak bisa nih ngasih segini ke setiap pekerjanya nih, jadi mereka ngasih pilihan lain lagi gitu. Ada penyesuaian lah. Ada penyesuaian gitu. Jadi nggak ketiplek dari pemerintah nih ada dana segini per kepala dan itu yang kita dapat seperti itu gitu. Jadi nggak selalu kayak gitu. Ya mungkin kan ada apa pemerintahan di setiap, bukan provinsi apa ya gitu teh, nama Bundesland apa ya? Ya provinsi. Oh iya provinsi ya. Ya di provinsinya kan dia menyesuaikan lagi ya, mungkin di kita pun ada, cuman ya kerasa gitu. Tapi tetap kerasa. Kiranya tetap dapat. Pertama kerasa, bahkan kita yang bukan orang Jerman kita merasakan manfaatnya. Uang itu sampai ke kita gitu kan. Dan itu sangat memudahkan gitu dan membantu ya, kalau dibanding sama yang apa yang ada di Indonesia gitu ya, yang dari atasnya segini, bukan yang ada penyesuaian tapi kan masuk ke kantong beberapa orang yang bahkan mereka tuh sudah kaya. Saya mah pengen nanya sih sebetulnya mah ke orang-orang yang korupsi ini teh, yang udah kaya teh mau nyate apa? Iya mau nyate apa, Anda teh mau apa, Anda udah punya segalanya yang orang-orang nggak punya gitu. Bahkan yang tadi aku ngeliat di Instagram tuh, di TikTok gitu, lupa, ada anak yang ditinggal ibunya. Lain itu mah. Ada anak yang ditinggal ibunya, terus dua anak kecil gitu, yang satu masih umur berapa, 2 tahun. Si kakaknya masak seadanya cuma nasi doang gitu, nyuapin adiknya. Ya ke para koruptor ini teh Gak mikir ada orang kayak gitu di Indonesia. Maksudnya suka sedih sendiri gitu. Ini cari apa gitu, mau cari apa lagi sih? Cari dunia. Mau sampai dunia mana? Belum digenggaman. Mau sampai mana gitu, si mereka tuh yang cari itu tuh
korupsi itu mau sampai sampai mana gitu, sebesar apa, buat apa? Ah, dah Ya aku buat kesenangan pribadi. ya kesenangan teh sampai mana gitu, mau korupsi berapa banyak lagi, dan dari buat aku mah ya takut aku mah misalnya megang uang yang bukan buat aku aja, misalnya ini tipsnya sih aku mah megang uang itu. Makanya kalau aku ditanya sama eh, teman-teman misalnya mau apa, mau berharap kan enggak, aku mau pengen cukup aja, cukup untuk saat saat itu, di mana saat itu aku hidup. Kalau misalnya sekarang standarnya kan standar pada zaman, setiap zaman kan beda-beda. Kalau sekarang misalnya standarnya katakanlah kita punya penghasilan untuk misalnya di Indonesia kemarin ada yang bikin ini ya, ada apa, bikin survei atau apa gitu, analisa gitu, kalau mau hidup layak di Indonesia itu 10 juta atau 15 juta gitu punya gaji itu. Layak. Iya, kalau mau hidup layak senang gitu. Nah, ya segitu aja udah cukup gitu. Berlebih alhamdulillah. Tapi kalau misalnya cukup ya aku mah cukup aja gitu. Sieun aku. Makanya kan mana misalnya mau nggak punya misalnya uang miliar-miliar, bukannya nolak tapi takut aku. Uang sebanyak itu tuh buat apa? Nah, ya sih bukan karena mikir nanti di akhirat, itu jauh, terlalu jauh buat aku mah ya, buat aku pribadi mah di sini we gitu sih aku mah. Sieun aya nu maling. Enggak, takut aja, takut terlalu banyak itu buat apa gitu. Pakai liburan lah. Liburan ke mana ge ya sieun gitu aku mah. Ya intinya kamu mah sieun we. Ya sieun ya cukup aja ya Allah, cukup ya, tapi cukupnya dilebihin dikit boleh. Ya Cukup gitu. enggak lima di mana-mana cenah gitu. Ya jadi kan kalau balik lagi ke potongan pajak mah ya ridho ikhlas selama itu bisa dirasakan, kayak salah satunya di sini. Walaupun sekali lagi korupsi pasti ada di mana-mana, cuma manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat terutama em, ya yang kerasanya di Jerman itu lebih lebih apa ya, lebih teralokasikan dengan baik. Kalau di kita kan makanya bukannya mungkin kayak sekarang banyak yang protes tentang apa, tapera ini kan, tapera nggak tahu lah pokoknya mah. Karena ada kekhawatiran kalau ini tuh hanya menguntungkan satu dan beberapa pihak gitu, karena takutnya yang bisa dimengerti juga ya, karena iya, sudah terlalu banyak kasus yang seperti itu. iya, karena ada kasus-kasus sebelumnya, terus belum lagi rentetan kasus korupsi yang menguntungkan hanya segelintir pihak gitu, atau segelintir institusi bahkan ya. Jadinya teh skeptis gitu banyak, dan ya memang gak masuk akal aja gitu. Kamu bikin peraturan sekolah, misalnya di sekolah nggak nanya misalnya ke anak-anak tuh misalnya apa, bikin bikin peraturan bukan sekolah, bikin peraturan kelas misalnya, tapi tidak disepakati oleh murid-muridnya, oleh semua apa, orang-orang yang ada di kelas gitu, nyawa-nyawa ya mas besok harus datang jam 7 di kelas ini, mau pokoknya jam 7 semuanya harus datang, kalau enggak didenda kan apa. Atau misalnya setiap hari pokoknya iuran 500 perak gitu, harus setor ke bendahara untuk membeli rumah. Untuk apa gitu kan, belum belum nggak tahu gitu, misalnya orang-orang ngapain gitu, misalnya untuk membelikan si apa, untuk membelikan semua orang HP terbaru gitu ya kan, nggak bisa juga gitu. Begitu gitu, harus ada apa, tahapan-tahapan yang jelasnya lah. Betul Gitu kan. betul. Jadinya teh aduh sieun lah, pokoknya abi mah sieun, bakal sieun aku soal duit. Kasihan eta mah. Jadi menurut kamu nih gimana, tapera lanjut atau jangan? Ayo nama bejakeun. Pusing bisa.
Ngomong ke Indonesia mah ya begitulah gitu dah. yang pusing Dikumahakeun deui gitu. ya digitukeun lah Gitu kan ngaran gitu. digitukeun jadi we Geus ya pokoknya mah pikiran teh. mudah-mudahan jadi pikiranmu kudu Maksudnya kumaha tuh da ayeuna ada di pikiran hungkul oge dah tidak beraksi. iya masalahnya yang banyak yang mengkritik juga tidak berarti tapi kalau didiemin ya jadi seenaknya. Kalau Ya. kita mah ya bantu dengan Bantu pokoknya dengan mah doa, dengan sebisa bantu dengan mungkin semangat. kalau bisa masih bisa mengkritik tentunya kalau aku kritik Kalau masih semoga bisa mendengar pemerintah di iya Indonesia tolonglah walaupun pemerintah kita di luar negeri, kami sebagai warga Indonesia yang mencintai Indonesia, saya mau tentunya mau ya semoga bisa didengar sampai ke sana. ya tolonglah bagi yang Keresahan kami ini, bagi yang punya wewenang dan kepentingan dipikir lagi ya, walaupun kita tidak merasakan langsung seperti apa di Indonesianya, tapi aku mah tetap cinta Indonesia pokoknya hidup kita berempati lah dengan lahir di Indonesia mau mati pun nanti insya Allah di Indonesia.